Halo semuanya, hari ini kita akan membahas uji ketakgayutan atau independensi untuk ubah kategori. Ketakgayutan itu apa sih? Ketakgayutan itu untuk menguji data yang khususnya itu kategori. Karena data nominal itu menggunakan korelasi atau regresi. Selanjutnya, kategori itu ada dua, kategori nominal dan kategori ordinal. Kategori nominal itu tidak memperhatikan urutan atau tingkatan. Contohnya, itu ada jenis kelamin, hobi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, itu kategori ordinal, itu memperhatikan urutan atau tingkatannya. Contohnya, itu S3, S2, S1, dan tingkat kepuasan. Teman-teman harus perhatikan ini. Baik kategori nominal atau kategori ordinal, keduanya itu tidak bisa dioperasikan secara matematis karena kategori tersebut hanyalah sebuah label. Pada data kategori biasanya dianalisis adalah frekuensi, nisbah. Selanjutnya ada tabel kontingensi cross tab, menyajikan informasi frekuensi untuk tiap kombinasi kategori. Ukuran tabel kontingensi ini diwakilkan oleh I berupa baris dan J berupa kolom. Ada variabel X dan variabel Y di sini. Nah, variabel X, hubungan antara variabel X dan variabel Y ini diwakilkan oleh nilai observation-nya ini. Nah, nilai observation ketika kita tarik secara vertikal itu menunjukkan baris, jumlah baris. Nah, ketika kita tarik secara horizontal itu akan menunjukkan nilai jumlah kolomnya. Dan N besar ini merupakan total. Langkah pengujiannya itu seperti apa? Yang pertama, itu melakukan hipotesis. Hipotesis yang kita gunakan yaitu H0 berupa hubungan kedua variabel adalah bebas atau tidak ada hubungan, atau bisa disebut saling tak gayut. Sedangkan H1 kita atau hal alternatif kita, hubungan kedua variabel adalah tidak bebas atau ada hubungan, atau bisa disebut saling gayut. Yang langkah kedua yang kita lakukan itu taraf signifikasi. Taraf signifikansi itu di pertanian ada 5% atau 0,05 yang bisa ditolerir ketika kita melakukan penelitian. Nilai expect kita itu bisa didapatkan dari jumlah nilai baris ditambah jumlah nilai kolom dibagi nilai total. Itu menyatakan frekuensi harapan observasi atau expect kita. Sedangkan ya kita ketahui NI ini merupakan total baris KI. NJ, sebenarnya ini NJ ya teman-teman, itu total pada baris kolom ke J. Nah, N ini sebenarnya harusnya N besar, itu N total, sampel. Langkah terakhir kita melakukan uji kriteria. Setelah kita mendapatkan nilai uji statistik dan mendapatkan nilai kritis distribusi Chi-square kita, itu kita bandingkan. Jika lebih dari nilai statistik kita lebih dari nilai kritis distribusi Chi-square kita dengan derajat bebas jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1 pada tingkat signifikasi alpha per 2. Kita nggak pakai alpha biasa tapi kita pakai alpha per 2. Kenapa kita pakai alpha per 2? Karena kita ingin membandingkan antara batas kritis kanan dan batas kritis kiri. Jika tidak terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2-nya, itu nilai uji statistik kita yang saya bilang tadi itu lebih dari. Dan sebaliknya, jika nilai statistik uji kita kurang dari nilai kritis distribusi Chi-square kita dengan derajat bebas yang baris kurangi 1 dikali kolom kurangi 1 pada tingkat signifikasi alpha dibagi 2, berarti terdapat hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Jadi yang bagian poin pertama ini teman-teman itu menyatakan H0 kita, sedangkan bagian yang kedua ini menyatakan H alternatif kita. Selanjutnya kita melakukan latihan agar lebih jelasnya. Mari kita lanjutkan.
Dapat diketahui varietas buncis itu ada A, B, C, dan D. Sedangkan warna benih itu ada hijau, kuning, dan ungu. Kita ingin mengetahui apakah varietas buncis dan warna benih ini itu saling gayut atau tidak sih. Nah, selanjutnya kita move ke Excel. Oke, aku udah buat tabelnya seperti tabel yang di soal tadi. Bisa diketahui varietasnya ini ada A, B, C, D. Terus ada warna benih hijau, kuning, dan ungu. Yang pertama kita lakukan adalah menduga nilai observation-nya. Nah, untuk menentukan jumlahnya teman-teman, kita sum aja. Kita klik sum, terus kita tarik garisnya secara vertikal untuk mengetahui barisnya, jumlah dari barisnya. Terus kita tarik aja secara vertikal. Nah, untuk mengetahui jumlah dari kolomnya, itu kita sama dengan sum, pakai rumus sum. Terus kita tarik ke bawah, terus kita tutup, di enter. Tinggal kita tarik ke kanan. Nah, untuk mengetahui totalnya, teman-teman tinggal tarik aja. Sama dengan 32. Baik 7, 11, 6 ditambah 82, ini akan menghasilkan nilai 32. Nah, untuk menentukan proporsinya tadi, teman-teman ingat ya, rumus proporsi itu nilai dibagi totalnya. Nah, jadi ketika kita ingin menduga proporsi baris ke I, itu kita harus mengetahui jumlah baris ke, nilai jumlah dari baris ke I-nya. Itu akan sama dengan 7 ini jumlah baris pertamanya dibagi totalnya. Teman-teman jangan lupa dikunci. Kenapa sih kita harus menguncinya? Agar nilai dari totalnya ini akan tetap sama, karena kita menggunakannya itu nilai total itu untuk keseluruhannya itu sama, hanya kita kunci. Menguncinya itu menggunakan dolar, teman-teman. Bisa dicari di atau F4 kayak gitu. Terus kita tarik aja deh. Nah, akan ketemu hasilnya kan teman-teman, keseluruhannya. Berikut juga dengan proporsi untuk kolomnya. Kita klik nilai dari total proporsi untuk baris pertamanya, terus kita bagi dengan 32 atau nilai totalnya. Jangan lupa dikunci lagi teman-teman, pakai dolar. Oke, aku enter. Akhirnya kita geser aja deh. Nah, langsung ketemu. Nah, selanjutnya, teman-teman, selanjutnya untuk menduga nilai expert kita menggunakan rumus EIJ, itu sama dengan jumlah dari observation kita yang baris dikali jumlah observation kita yang kolom dibagi totalnya. Bisa kita lakukan sama dengan nilai baris kita itu kan 7 teman-teman, dikali dengan nilai kolom kita dibagi dengan total. Karena kita menginginkan kolom pertama dulu yang diduga atau dicari, kita dolar deh yang kolom pertama, yang bagian ini. Terus totalnya kan itu harus sama semua teman-teman, jadi kita dolar, kita kunci pakai F4 atau dolar. Nah, teman-teman tariknya ke bawah. Begitu juga untuk jumlah kolom kedua. Dibagi nilai dikali, maaf teman-teman, dengan nilai kolomnya. Terus kita dolar.
dibagi dengan total, terus kita dolar lagi. salah, mohon maaf teman-teman, aku nulisnya di kuning. Jadi nilai garis pertama bagi nilai kolom kita dolar, bukan dibagi ya teman-teman, tapi dikali terus dibagi dengan totalnya. Nah, total ini kita bisa dolar karena kita menggunakannya secara terus-menerus. Selanjutnya, untuk mengetahui Chi-square dari varietas buncis dan warna benihnya, kita menghitung melalui nilai observation OIJ dikurangi nilai expect EIJ dikuadratkan dibagi nilai expectnya. Bisa kita tulis nilai observationnya. Selanjutnya setelah kita nilai observationnya sama dengan dikurung nilai observationnya dikurangi nilai expectnya, terus dikurung, dikuadratkan pakai segitiga ini, terus angka 2 dibagi dengan nilai expectnya. Enter. Jadi kita tarik aja teman-teman sampai kita tarik sampai ke bawah, kiri bawah. Nah, untuk mengetahui jumlah keseluruhannya kita tinggal pakai rumus sum totalnya, kita enter. Jadi di rumus ini kan kita pakai C-dis, nilai X kuadratnya di koma derajat bebasnya. Kita menghitung derajat bebasnya dulu ya teman-teman. Untuk derajat bebasnya itu dari I, jumlah I-nya itu kan ada 3 jumlah barisnya, dikurangi 1 dikalikan dengan jumlah kolomnya itu kan ada 4 dikurang 1, kita dapatkan 6. Selanjutnya untuk mengetahui nilai C-disnya, C-dis X-nya di koma pakai 6. Enter. Nah, C-disnya. Nah, kita sudah dapat Nah, kita sudah dapatkan nilai probabilitasnya X kuadrat ini. Nah, kita tinggal bandingkan sama alfa. Alfa kita 0,05. Kan bisa kita ketahui bahwa nilai probability dari varietas buncis dan warna benihnya itu 0,5. Dan kita sudah mengetahui nilai probabilitas kita ada 0,5 dan nilai alfa kita 0,05. Jadi kesimpulannya teman-teman, H0 diterima karena pi prop kita lebih dari alfa, sehingga varietas buncis dengan warna benihnya saling tak gayut. Kita juga bisa menggunakan batas kritisnya teman-teman. Nanti kita bandingkan dengan nilai X kuadratnya. Itu rumusnya sin. Untuk batas kritis kirinya itu dikurangi 1, alfanya kita bagi 2 karena kita pengen menentukan batas kritis kiri dan kanan.
Untuk yang kanan itu tidak dikurangi 1, tinggal kita bagi 2 saja. Oke, karena nilai 5,226 ini di antara batas kritisnya, sehingga sama kesimpulannya, yaitu H0 diterima. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.